Jadi pertama-tama kita buka VS Code, kita buat file baru. Kita akan membuat tagihan seru pasir, diskon belanja, fungsi PPN, dan simulasi cicilan. Yang pertama kita buat dulu yang tagihan seru pasir. Cara di localhost ya. Ini sudah muncul hasil codingannya seperti ini: tagihan seru, diskon belanja, function, dan simulasi cicilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan saya. Hasil codingan saya yang pertama yaitu bagian variabel dan operator dasar. Dimulai dengan beberapa variabel digunakan untuk menyimpan data seperti nama pelanggan, status member, nama produk, harga satuan, jumlah beli. Setiap variabel memiliki tipe data yang berbeda sesuai kebutuhan. Misalnya string untuk teks, boolean untuk status member, dan integer untuk angka. Setelah semua data disimpan ke dalam variabel, program akan melakukan proses perhitungan total harga dasar menggunakan operator aritmatika perkalian atau star. Perhitungan dilakukan dengan cara mengalihkan satuan dengan jumlah barang yang dibeli. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel total harga dasar. Selanjutnya program akan menampilkan seluruh informasi ke layar menggunakan echo. Echo ini untuk menampilkan informasi yang ditampilkan meliputi nama pelanggan, nama produk, jumlah beli, dan total harga dasar. Pada bagian ini dapat dipahami bahwa variabel dan operator sangat penting karena menjadi dasar utama dalam pengelolaan program di PHP. Ini ada kayak simbol-simbol H2, codingan H2 ini buat ngasih judul atau heading. Ada BR ini buat ngasih spacing. Ada number format ini untuk mengganti di output ini di localhost yang awalnya 750.000 ke ada komanya di beda kayak komanya ini di hasilnya. Dan untuk bagian kedua menggunakan logika percabangan if, else, if, dan else untuk menentukan diskon yang diperoleh pelanggan. Pertama, sistem akan mengecek apakah pelanggan memiliki member atau tidak dengan menggunakan true. Jika true, maka pelanggan mendapatkan potongan member sebesar 15.000, namun jika tidak akan mendapatkan potongan. Setelah potongan member dihitung, program akan melanjutkan proses pengecekan diskon berdasarkan persentase total belanja pelanggan. Jika total belanja setelah potongan member lebih dari 1 juta, maka mendapatkan diskon 20%. Jika total lebih dari 500.000, maka dapat potongan 10%. Jika total belanja kurang dari atau sama dengan 500.000, maka pelanggan tidak akan mendapatkan diskon persentase. Nominal diskon persentase kemudian dihitung dengan cara mengalihkan total belanja dengan nilai persentase diskon yang didapatkan. Setelah itu program menghitung total akhir setelah diskon dengan mengurangi total belanja menggunakan nominal diskon tersebut. Bagian ini menunjukkan bagaimana struktur percabangan digunakan untuk membantu sistem pengambilan keputusan secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Dengan adanya percabangan, program dapat menentukan promo atau potongan harga sesuai aturan bisnis yang ditentukan. Kita lanjut untuk bagian 3, function PPN. Pada bagian ketiga, menggunakan konsep modularitas dengan membuat sebuah function bernama hitung PPN. Function ini dibuat agar proses perhitungan pajak dipisahkan dari program utama sehingga kode menjadi lebih rapi dan dipahami mudah. Function hitung PPN menerima satu parameter yaitu total transaksi. Parameter tersebut berisi total transaksi diskon dari bagian sebelumnya. Di dalam function PPN menghitung PPN sebesar 11% atau 0,11. Hasil perhitungan tersebut dikembalikan dengan perintah return. Setelah function dibuat, program memanggil function tersebut untuk mendapatkan nilai PPN yang harus dibayar pelanggan. Nilai PPN kemudian ditambahkan ke total diskon setelah menghasilkan total akhir pembayaran. Penggunaan function pada program ini menjadi lebih efisien. Yang bagian 4 yaitu perulangan cicilan. Program membuat simulasi pembayaran cicilan selama 6 bulan tanpa bunga tambahan. Program menghitung cicilan per bulan dengan cara membagi total akhir dibagi 6, angka 6. Setelah nilai cicilan diperoleh, maka program menggunakan for
untuk menampilkan tagihan cicilan dari bulan pertama hingga bulan ke-6. Variabel dolar I gunakan sebagai penghitung jumlah perulangan yang dimulai dengan angka 1 sampai 6. Di setiap proses perulangan, program akan menampilkan informasi tagihan sesuai nomor bulan beserta nominal cicilan yang harus dibayar pelanggan. Karena penggunaan perulangan, program dapat menampilkan data secara otomatis tanpa perlu menulis kode yang sama berulang seperti ini. Bagian bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita tidak perlu menginputkan tersebut karena udah ada perulangan. Bagian ini menunjukkan bahwa perulangan sangat membantu dalam proses yang sifatnya menjadi lebih singkat dan efisien. Dengan adanya perulangan, program akan menjadi lebih sederhana dan mudah dikembangkan apabila jumlah cicilan diubah di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.